Belakangan nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi lagi sering banget jadi perbincangan hangat di dunia maya. Program kerja dan kebijakannya sering kali jadi gebrakan yang menuai pro dan kontra. Jujur aja buat gue gebrakannya so far lumayan oke sih, semacam normalisasi jalur irigasi untuk mengatasi problem banjir, normalisasi fungsi hutan, pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, wajib militer bagi pelajar bermasalah sosial, pemberantasan premanisme ormas. Emang susah nih ngemen sama anaknya Zeus. Dan masih banyak deh yang viral. Gue heran aja sama orang yang banyak menghujat kebijakan dia. Kayaknya mereka ini barisan sakit hati kubu sebelah dah yang demen banget ngelihat rakyat jalan di tempat. Karena mereka yang kontra juga kebanyakan kaum elit sih, tapi malas baca dan nyari fakta. Aduh. Terbaru nih, lagi cukup ramai masalah kebijakan beliau terkait dengan istilah vasektomi, yang kayaknya mayoritas orang salah kaprah mengartikan vasektomi sebagai hal yang sama artinya dengan kebiri. Kayaknya dua istilah medis ini juga masih terlalu asing sih buat masyarakat luas. Simpelnya bikin pria mandul alias nggak bisa punya anak deh. Nah, lebih parahnya, gue yakin di pikiran orang-orang juga masih salah nangkap arti istilah kebiri. Kalian sering komen lah di berita kasus pemerkosaan agar pelaku ruda paksa dihukum kebiri. Orang-orang taunya kebiri itu ya si Joni dipotong. Kalau dipotong ya kagak bisa pipis, Bambang. Enggak. Kebiri itu artinya menghilangkan biji telur dari bagian kelamin laki-laki, bukan menghilangkan batangnya. Laki-laki yang dikebiri masih bisa sagne, tapi akan sangat sulit buat berdiri. Karena memang efek sampingnya mempengaruhi pada penurunan hawa nafsu birahi pada laki-laki dan menyebabkan kemandulan selamanya pada laki-laki. Hal itu karena kelamin laki-laki tidak bisa lagi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Gimana mau bikin orang alatnya dibuang? Sedangkan vasektomi simpelnya adalah satu prosedur medis untuk pengendalian angka kelahiran yang dilakukan pada pihak si laki-laki. Ya, semacam KB gitulah, tapi permanen. Kabarnya tingkat keberhasilan vasektomi juga mencapai 99% dalam mengendalikan angka kelahiran. Berbeda dengan kebiri, proses vasektomi dilakukan dengan memutus atau menutup saluran yang membawa sperma dari biji ke lubang kepala si Joni. Ini juga perlu dipahami bahwasanya si lendir itu tidak sama dengan sperma. Karena air mani adalah campuran dari berbagai macam cairan dan sperma adalah salah satu cairan yang terkandung di dalam si lendir dan dibawa keluar oleh si lendir melalui jalur si Joni saat sensasi ejakulasi. Sperma hanya sebagian kecil dari keseluruhan air mani, hanya sekitar 2-5% aja. Vasektomi juga lebih bersahabat dibandingkan dengan kebiri karena vasektomi nggak bikin si Joni mati. Joni masih bisa berdiri kokoh menggasak surga dunia dan mencicip nikmatnya serabi, masih lancar buat FGF dan masih bisa ejakulasi. Go Mr. Happy! Bukan berarti juga si laki-laki jadi nggak bisa ngecerot karena air mani tetap keluar, cuma spermanya kagak. Bang, kalau kagak keluar ntar numpuk di biji, meledak dong. Ya kagak, kata dokter itu sperma yang kagak keluar nantinya diserap lagi sama tubuh kita sendiri. Ya anggaplah protein tambahan buat tubuh. Ejakulasi yang terjadi pada pasien vasektomi masih mengeluarkan air mani, hanya saja tidak membawa sperma yang bisa membuahi sel telur. Efek samping vasektomi lebih ke efek pasca operasi seperti nyeri atau infeksi, katanya hanya bersifat sementara. Aman lah, nggak bakal bikin biji jadi bunting. Nah, gue nggak tahu sejak kapan narasi ini muncul seolah KDM mewajibkan vasektomi sebagai syarat wajib bagi keluarga miskin calon penerima bantuan sosial pemerintah. Setahu gue dalam narasi aslinya, KDM masih sebatas mengusulkan bagi keluarga miskin calon penerima bansos yang anaknya banyak, tidak mampu memenuhi biaya sandang, pangan, papan, dan pendidikan dengan tujuan untuk mengendalikan angka kelahiran dan angka kemiskinan. Mungkin ide vasektomi muncul di kepala beliau karena beliau pernah menyarankan vasektomi ke seorang laki-laki yang punya 11 anak dengan rentang usia yang sangat tipis. Ini muncul di kontennya KDM ketika dia menemukan seorang bocah yang jualan di jalanan. Beliau ajak bocah ini ngobrol sampai ketahuan lah dia adalah 11 bersaudara. Terus KDM menemui orang tuanya dengan kondisi keluarga yang masih serba minim. KDM di sini memuji orang tuanya, terutama si bapaknya yang berhasil mendidik anak-anaknya secara luar biasa. Bapaknya ini setahu gue punya kapabilitas yang cukup dibilang berpendidikan dan kerja sampingan sebagai seorang pengajar. Dia punya cita-cita bangun fasilitas pendidikan tapi nggak punya dana. KDM saat itu menawarkan bantuan modal, tapi juga menawarkan syarat vasektomi ke si bapak karena mungkin merasa iba melihat kondisi anak-anak dalam keluarga ini. Oke, jadi tetap ya, please kalian biasakan mencari data dan informasi selengkap mungkin sebelum kalian bernarasi di kolom komentar. Di sini gue cuma pengen ngasih sudut pandang dengan membagi informasi dari sisi medis. Kalau udah urusan agama, aduh, angkat tangan deh, terlalu sensitif.